Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini menampilkan seorang tokoh rohani, yaitu Hana. Hana dikenal sebagai janda yang rajin berdoa di bait Allah. Hal itulah yang membuat dia tahu bahwa Sang Mesias telah lahir. Rasul Yohanes dalam suratnya yang kedua melukiskan bahwa keselamatan telah tiba dalam diri Yesus, dan kita diajak untuk meninggalkan hal duniawi demi mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, tokoh Hana adalah simbol dari kerinduan umat beriman Yahudi saat itu. Dengan yakin dan tekun, Hana selalu berdoa kepada Allah, memohonkan keselamatan kepada bangsanya. Dan saat permohonan itu dikabulkan, ia bergembira. Ia juga memberitakan lahirnya keselamatan itu kepada siapa saja yang ia jumpai. Dalam hal ini, Hana menjadi model kaum beriman, yaitu berbagi sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, ketekunan Hana membuahkan hasil. Ia bertemu dengan Mesias. Walaupun misalnya ia tidak bertemu dengan Mesias pun, penantiannya bukanlah hal yang sia-sia, melainkan sesuatu yang patut dihargai, karena sampai tua pun ia masih selalu bersyukur dan berharap pada penyelenggaraan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Teresa berkata, kekudusan adalah membiarkan Allah hidup dalam hidup kita.
Hana dalam kesetiaannya membiarkan Allah berkarya dalam dirinya, sehingga ia mampu bertahan dalam penantian. Kita pun diajak untuk setia dalam proses hidup kita. Setia dalam mengerjakan tugas, dalam bekerja, dalam membuat laporan, maupun saat mengolah lahan. Marilah, saya dan Anda pasti bisa bertahan dalam proses maupun penantian. Karena kita tahu bahwa yang kita nanti adalah hasil dari kerja keras kita. Mari kita berjuang bersama. Ya Tuhan, semoga rahmat-Mu menguatkan hati dan pikiran kami, agar mampu bertahan dalam komitmen dan ketekunan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.